Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini Juragan Niko akan membalas atau menjawab pertanyaan dari sobat-sobat kelinci yang di kolom komentar. Salah satunya satu ini, dan kenapa kelinci saya tiba-tiba kejang-kejang, apa itu penyebabnya? Biasanya sobat-sobat kelinci kaget ya ketika kelincinya biasanya makannya ini ya, rakus ya, makanya rakus, lancar, pasti habis makannya, lalu tiba-tiba dia kejang-kejang. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kelinci kejang-kejang. Yang pertama, yang paling mudah itu ketika Lebaran kemarin pasti banyak petasan ya. Ketika banyak petasan itu biasanya kelinci akan kaget. Kelinci ketika dia kaget sekali, dia akan stres dan nanti kejang-kejang. Biasanya langsung dead. Jadi biasanya sobat-sobat kelinci, untuk kandang-kandang sobat-sobat kelinci, perhatikan ya, untuk tetangga-tetangganya jangan menyalakan suara-suara bising di sekitarnya, di sekitar rumah terutama. Suara bising itu kasihan juga kelinci. Lalu juga jangan menyalakan kembang api di dalam kandang ya, apalagi di sebelah kandang itu yang duar-duar itu loh, petasan. Nah itu sangat riskan untuk sobat-sobat kelinci dan juga kelincinya. Kasihan juga ya, kelinci-kelinci baru makan seperti ini tiba-tiba ada petasan meledak di sini, dia akan terkaget ya. Jadi sobat-sobat kelinci, itu yang pertama adalah petasan atau suara bising. Lalu yang kedua adalah dehidrasi. Dehidrasi yaitu berasal dari tentunya air ya. Jadi sobat-sobat kelinci dimanapun berada, dehidrasi tidak hanya kekurangan minuman saja. Dehidrasi bisa disebabkan oleh kelinci yang kepanasan. Jadi sobat-sobat kelinci di rumah, kebetulan kelincinya di balkon atau di samping rumah, dan kebetulan siang atau sore pasti kena sinar matahari, itu patut dicurigai atau patut diwaspadai, karena sobat-sobat kelinci menyebabkan sobat-sobat kelinci membuat kelincinya itu cepat dehidrasi ya, karena kepanasan tentu saja penguapannya akan lebih cepat, kebutuhan minuman semakin banyak, minumnya banyak, tetapi panas, dehidrasi tadi. Jadi nanti kejang-kejang, tiba-tiba dia akan mati malamnya biasanya atau sore hari. Jadi sobat-sobat kelinci harus diwaspadai dan juga dicermati ya, kandang sobat-sobat kelinci kena sinar matahari atau tidak. Sinar matahari itu bagus ketika pagi hari, jam 6 sampai jam 8. Dulu jam 6 sampai jam 10, cuma sekarang jam 6 sampai jam 8 karena suasananya panas. Jadi sobat-sobat kelinci, untuk istilahnya kalau orang Jawa itu mepe kelinci ya. Mepe kelinci itu boleh ya, boleh. Jadi boleh itu jam 6 sampai jam 8 aja. Kalau kena sinar matahari pagi, bagusnya itu jam segitu. Ketika lebih dari itu sangat-sangat berbahaya, menyebabkan kelinci dehidrasi, stres, lalu kejang-kejang. Itu tadi ya. Kalau saya amati, kebanyakan dari dua faktor itu tadi yang menyebabkan kelinci kejang-kejang. Dan juga ada juga selain bising ya, diganggu, sering diganggu. Kelinci stres mudah diganggu. Yang ketiga, kelinci, sobat-sobat kelinci mungkin banyak yang di rumah itu sering ngemek-ngemek, apa ya, ngemek-ngemek apa nganu, apa megang-megang kelincinya. Jadi lucu, terus dipegang-pegang ya, tiba-tiba dipegang-pegang atau diangkat-angkat. Biasanya kelinci akan mudah stres karena dia merasakan kehadiran berbeda dari pemilik sebelumnya. Jadi kelinci itu kulino, jadi terbiasa terhadap pemiliknya yang asli. Jadi yang biasanya nggak memberi pakan, biasanya memberi minum, membersihkan kandangnya, itu kelinci akan kenalnya. Jadi beda ya, seperti ini dia sudah kenal ya terhadap majikannya atau yang punya ya. Jadi berbeda ketika orang lain gitu, begitu digini langsung dia akan lari atau kaget. Itu patut diwaspadai. Wah, ini kebalik. Iya. Jadi sobat-sobat kelinci harus diperhatikan ya, kandangnya juga ya. Lalu kebutuhan protein jangan sampai berkurang ya. Jadi seperti saya ini memberikan jagung manis setiap minggu, oke? Dan juga pakan bernutrisi ya. Jadi sobat-sobat kelinci, selain itu juga jangan
jangan segan-segan, jangan sering-sering meminjamkan kelincinya. Nah itu karena apa, ketika dia memiliki berinteraksi ya, terutama berinteraksi dengan pemilik kain atau teman-teman sobat-sobat kelinci, kaget dia, kok baunya berbeda, lalu kok mukanya berbeda, itu kelinci akan udah stres juga karena dia tidak terbiasa dengan yang namanya perubahan ekstrim. Lalu yang keempat adalah pindah kandang. Jadi sobat kelinci itu sangat menyukai kamar yang sekarang, istilahnya itu kandang sekarang ini disebut kamarnya dia ya. Jadi dia mengenali kandangnya ini dari misalnya dari kecil sampai besar di situ, tiba-tiba dipindah, itu patut diwaspadai juga ya. Harus cermat, harus senyaman mungkin, jangan tiba-tiba pindah kandang tempatnya lebih panas atau lebih terik, kurang minum atau bagaimana, itu kelinci juga stres, tiba-tiba juga bisa kejang-kejang. Selain itu juga ada banyak sekali faktor ya. Sembelit itu menyebabkan kejang-kejang, bisa karena dia akan menyebabkan kembung ya, pencernaan terganggu, kelinci jadi sakit, dia menyebabkan kejang-kejang juga ya. Dan juga biasanya kelinci kejang-kejang itu mendekati sakaratul maut, ketika kelinci sudah istilahnya udah parah, gudik sorhok ya, mencret, udah parah sekali, dia kasihan juga mendekati sakaratul maut itu. Dia lemas, tidak berdaya, biasanya akan kejang-kejang ya, karena merasa sudah tak berdaya. Jadi sobat-sobat kelinci lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi mencegah apa yang akan terjadi. Usahakan sobat-sobat kelinci memelihara kelinci dengan sepenuh hati ya, jangan setengah-setengah hati. Oke? Itu mungkin sedikit masukan dari sobat-sobat kelinci dan juga masukan dari Juragan Niko untuk sobat-sobat kelinci yang sudah bertanya ya. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin salah satu masukan ya, bisa di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko. Oke, see you di next episode. Bye.